Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ukti semua? Semoga Allah memberikan kita senantiasa kesehatan ya. Amin amin ya robbal alamin. Insya Allah pada hari ini kita akan belajar tentang matematika bab 1 mengenai pecahan, yaitu tentang pecahan senilai dan juga menyederhanakan pecahan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pecahan senilai. Pertama-tama kita lihat gambar di sini. Ukti pasti sudah tahu kan gambar apa ini? Anggap saja ini gambar pizza ya. Nah, pizza ini sering kita jumpai bukan dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, betul. Karena pizza ini berkaitan dengan pecahan. Mari kita lihat ya ukti, ini gambar pizza yang sudah dipotong menjadi beberapa bagian. Mari kita hitung bersama ya, pizza ini ada berapa bagian. Yuk, kita hitung bersama ukti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata pizza ini ada 8 bagian. 8 bagian atau 8 potongan ya. Jadi secara keseluruhan pizza ini ada 8 bagian atau 8 potongan. Jika kita ambil satu bagian dan akan dituliskan menjadi pecahan, kita tulis satu bagian ini menjadi pembilang. Kita tulis seperti ini. Nah, per berapa secara keseluruhan bagian dari potongan pizza ini yang telah tadi kita hitung ada 8 bagian. Maka penyebutnya adalah 1/8. Seperti itu ya. 1/8 ini jika dibaca untuk pecahan menjadi 1/8. Seperti itu. Nah, 1/8. 1 ini disebut sebagai pembilang. 8 ini disebut dengan penyebut. Jadi, ukti dalam pecahan itu pasti ada yang namanya pembilang yang berada di atas dan ada juga yang namanya penyebut. Penyebut ini adanya yang di bawah. Ya, jadi seperti angka ini 1/8, 1 sebagai pembilang, 8-nya sebagai penyebut. Nah, selanjutnya di sini ibu mempunyai sebuah persegi panjang yang mana sudah dibagi menjadi 2 bagian. Nah, bagaimanakah kalau kita ingin menuliskan dalam bentuk pecahannya? Nah, yang di sini ada bagian yang sudah diarsir, yaitu 1 bagian. Bagaimanakah kita akan menuliskannya dalam bentuk pecahan bagian yang sudah diarsir? Nah, kita hitung terlebih dahulu bagian yang diarsirnya ada berapa bagian. Ternyata hanya ada 1 bagian yang diarsir, ya. Hanya ada 1 saja. Berarti kita tulis 1 di sini sebagai pembilang. Selanjutnya, untuk pernya, untuk menyebut di bawahnya, ini adalah bagian keseluruhan dari persegi panjang ini ada berapa bagian. Nah, kita hitung bersama-sama. Ada 1, ada 2. Berarti, jumlah keseluruhan bagian yang dimiliki oleh persegi panjang ini memiliki 2 bagian. Maka kita tulis dia ini sebagai 2. Maka persegi panjang ini memiliki pecahan senilai dengan 1/2.
Yang kedua, ibu memiliki gambar persegi panjang yang mana sudah dibagi menjadi 4 bagian. Yang mana nantinya kita akan bagian ini akan kita masukkan ke dalam bentuk pecahan. Nah, bagaimanakah kita akan menuliskan dalam bentuk pecahan? Bagian yang diarsir kita hitung kembali. Ada berapa bagian dalam persegi panjang ini? Ada 1, 2. Ternyata bagian yang diarsir dari persegi panjang ini ada 2 jumlahnya. Maka kita tulis 2 di sini sebagai pembilang. Nah, untuk menyebutnya tadi dengan sama gambar yang pertama, ini ada berapa jumlah keseluruhan bagian dari persegi panjang ini? Mari kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ternyata dari gambar persegi panjang ini memiliki 4 bagian secara keseluruhan. Maka artinya persegi panjang ini dia memiliki pecahan 2/4. Sekarang ibu mempunyai gambar ketiga, yaitu gambar persegi panjang yang sudah dibagi menjadi 8 bagian, yang memiliki 4 bagian yang diarsir dan 4 bagian yang tidak diarsir. Nah, bagaimanakah kita akan menuliskan kembali pecahan dari persegi panjang ini yang bagiannya yang diarsir? Nah, kita tuliskan dulu, kita hitung terlebih dahulu ya. Bagian yang diarsir ini ada berapa bagian? Mari kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4. Ternyata dalam satu persegi panjang ini bagian yang diarsir ada 4 bagian. Maka kita tulis 4. Ini dia sebagai pembilang. Nah, bagian penyebutnya ini sama dengan tadi yang gambar kedua dan gambar pertama, yaitu persegi panjang ini memiliki berapa bagian secara keseluruhan. Mari kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata persegi panjang ini memiliki secara keseluruhan ada 8 bagian. Maka persegi panjang ini memiliki pecahan 4/8. Selanjutnya, mari kita perhatikan gambar pecahan yang tadi sudah kita bahas satu persatu. Nah, mari kita lihat. Berarti gambar persatu ini memiliki pecahan yaitu 1/2. Gambar yang kedua 2/4. Gambar yang terakhir ini 4/8. Yang perlu perhatikan, lihat. Ternyata dari ketiga gambar ini kita tarik garis lurus seperti ini. Ternyata memiliki bagian yang sama. Artinya ketiga gambar tersebut memiliki nilai yang sama. Maka bisa kita tulis di sini 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Di mana ternyata 1/2 ini senilai dengan 2/4 dan juga senilai dengan 4/8. Maka dari itu, pecahan ini disebut dengan pecahan senilai.
Maka pecahan senilai ini adalah pecahan-pecahan yang memiliki nilai yang sama. Seperti tadi contoh yang sudah kita pelajari, 1/2 senilai dengan 2/4 juga senilai dengan 4/8. Maka 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8 ini adalah pecahan senilai. Selanjutnya, untuk menentukan pecahan senilai ini ada 3 cara. Yang pertama melalui gambar, yang kedua melalui perkalian, dan yang terakhir melalui pembagian. Yang pertama, kita akan menentukan pecahan ini melalui gambar. Yang tadi sudah kita buat juga contohnya. Gambar di sini, gambar yang pertama ini berarti dia nilainya adalah 1/2. Gambar yang kedua 2/4. Gambar yang terakhir 4/8. Ya, Uti. Menentukan pecahan dengan cara perkalian. Mari kita lihat, Uti. Bu Delia memiliki pecahan 1/2. Nah, perkalian ini dia syaratnya yaitu adalah ketika pembilang dan penyebut ini harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Artinya ketika pembilang dikali 2, maka penyebut pun harus dikali 2. Tidak boleh berbeda. Misal 1/2 kita akan menentukan pecahan senilai dengan perkalian yang berbeda angka. Misal di sininya berbeda. Untuk pembilang 2, untuk penyebut 3 itu tidak bisa. Maka kita harus angkanya sama. 1/2 dikali 2/2. Jadi pembilangnya dikali 2, penyebut pun dikali 2. Sama dengan 2/4. Nah, 2/4 ini dari pembilang dikali 1 dikali 2 hasilnya 2. Penyebut 2 dikali 2 hasilnya 4. Nah, apakah hanya angka 2 saja yang boleh dipakai untuk menentukan pecahan senilai ini? Tidak. Angka lain pun boleh kecuali angka 1, ya, karena ketika nanti angka 1 itu hasilnya akan tetap sama. Jadi boleh angka apapun kecuali angka 1, seperti itu. Nah, kita mulai dengan angka selanjutnya, angka 3. Sama, ketika pembilang dikali dengan 3, penyebut pun harus dikali dengan 3. Jadi 1 dikali 3 hasilnya 3. 2 dikali 3 hasilnya 6. Jadi 1/2 dikali 3/3 sama dengan 3/6. Maka bisa diperoleh 1/2 ini senilai dengan 2/4 dan juga senilai dengan 3/6. Jadi 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Mari kita lanjut ya, Uti. Yang ketiga, menentukan pecahan senilai ini dengan pembagian. Yang tadi dengan perkalian, sekarang dengan pembagian. Ini sistemnya pun sama. Ketika pembilang dibagi, itu harus dengan angka yang sama dengan penyebutnya. Pembilang harus dibagi dengan angka yang sama, penyebut pun harus dibagi dengan angka yang sama. Contohnya, Bu Delia memiliki bilangan 8/12. Nah, 8/12 ini akan Bu Delia bagi dengan angka 2. Nah, pembilang ini harus dibagi dengan angka 2 maupun begitupun juga dengan penyebut dibagi dengan angka 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4/6. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, selanjutnya karena 8 dibagi dengan angka 3 ini tidak bisa, maka kita selanjutnya langsung ke angka 4. Seharusnya kan angka 2 terlebih
terlebih dahulu itu angka 2, 3, 4, 5. Tapi kita sesuaikan dengan kondisi di mana nilai tersebut bisa tidak dibagi dengan angka tersebut. Karena 8 ini tidak bisa dibagi dengan angka 3, maka kita loncat ke angka 4. Karena bilangan 8 ini bisa dibagi dengan 4. Ya. Jadi 8 dibagi 4. Dan juga penyebut di 12 dibagi 4 sama dengan 2/3. Maka kita dapat lihat di sini Uti, 8/12 ini senilai dengan 4/6 dan juga 2/3. Maka 8/12 sama dengan 4/6 sama dengan 2/3. Ya. Itu adalah penjelasan untuk menentukan pecahan senilai. Mari kita lanjutkan ke pokok bahasan berikutnya. Selanjutnya kita ke materi tentang menyederhanakan pecahan. Nah, Uhti, menyederhanakan pecahan ini bisa dilakukan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama hingga keduanya tidak dapat dibagi lagi, ya. Jadi sama seperti tadi yang menentukan pecahan senilai, pembilang dan pembagi harus dibagi dengan angka yang sama, seperti itu. Mari kita lihat ke contoh di bawah ini. 12/18. Nah, 12 dan 18 ini kira-kira bisa dibagi dengan angka berapa ya? Nah, kita mulai dengan angka 2 terlebih dahulu. Oh ya, 12 bisa dibagi dengan 2, 18 pun bisa dibagi menjadi 2. Dibagi dengan 2 maksudnya. Kita tulis terlebih dahulu. 12/18 ini tadi kita akan bagi dengan angka 2 ya. 12/18 dibagi dengan 2/2. Kenapa harus sama? Itu syarat untuk menyederhanakan pecahan. Ketika pembilang dibagi dengan angka 2, maka penyebut pun dibagi dengan angka 2. Nah, 12 dibagi 2 hasilnya 6. 18 dibagi 2 hasilnya 9. Nah, 6/9 ini masih bisa disederhanakan kembali. Nah, kira-kira dia dibagi dengan angka berapa ya yang keduanya bisa dibagi? Apakah angka 2 ini bisa dibagi? 9 dibagi 2 tidak bisa, maka berarti kita lewat, jangan menggunakan angka 2. Kita lanjut ke angka 3. 6 dibagi 3 bisa, 9 dibagi 3 juga bisa. Nah, maka kita tulis 3/3. Pembilang dibagi dengan 3, penyebut pun dibagi dengan 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Maka 12/18 ini disederhanakan menjadi 2/3. Ya. Ingat, perlu diingat Uhti, ketika tadi Uhti sudah di sini melakukan 1 kali penyederhanaan, ketika bilangan ini masih bisa disederhanakan, sederhanakanlah ya. Nah, sampai akhirnya kepada hasil akhir 2/3. Hasil akhir ini tidak bisa dibagi dengan angka apapun ya. Jadi makanya pecahan yang paling sederhana dari 12/18 adalah 2/3. Baiklah, itu penjelasan yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat Uhti dalam mengerjakan tugas nantinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.